Oke, terakhir kita bahasnya sampai kingdom. Kita masuk ke kingdom plantae kan semalam. Oke. Buka bukunya di halaman apa kemarin? Kingdom plantae. Oh ya, halaman 30. Ya. Kingdom plantae dibedakan menjadi berapa? Dibedakan menjadi 3. Tumbuhan lumut. Ya, tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Semalam kita udah bahas tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau kita sebut dia bryophyta memiliki akar batang daun yang belum jelas. Kevin, lihat apa di bawah? Kamu nggak lihat buku tadi? Hah? Bukunya taruh di atas meja. Atau mejanya perlu Miss keluarkan? Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut, ini perhatikan bedanya ya. Dia belum punya akar batang, daun dan akar batang dan daun yang belum jelas. Ya. Tapi tumbuhan lumut udah berfotosintesis atau tidak? Hah? Berfotosintesis, makanya bisa masuk ke kingdom plantae kan? Di sini aja. Ya. Ya, Adriel. Aldrik. Ya, Aldrik. Enggak, lebih enak dibilang namanya Adriel. Kalau Aldrik kan iya. Oke, kita lanjut. Hugo, ya. Akar batang daun yang belum jelas. Coba aja lihat tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang paling dekat sama kita yang bisa kita amati. Pergi keluar rumah di batu-batuan ada nih. Lihat yang kecil ini. Bisa bedakan batang daun akarnya? Enggak kan, sulit kan? Nah, jadi lanjut dia juga akarnya kita sebut rhizoid. Dia akarnya menempel pada substrat tempat dia hidup dan biasanya itu di tempat yang lembab. Oke? Nah, berkembang biaknya dengan cara metagenesis. Paku. Lanjut. Kingdom berikutnya yaitu kingdom dari tumbuhan plantae yaitu paku atau Pteridophyta. Ya? Kenapa? Miss nggak dengar. Tumbuhan paku apa? Ada tumbuhan paku ini. Tumbuhan paku. Nah, coba. Akar, batang, dan daunnya itu sudah dapat kita bedakan. Ini tumbuhan paku. Akar, batang, dan daunnya sudah dapat kita bedakan. Akarnya berupa rhizoid atau akar semu dan terlihat berserabut. Nih, pernah lihat tumbuhan ini? Tumbuhan paku. Nah, jadi berkembang biaknya dengan pergiliran keturunannya. Nih, di sini nampak tumbuhan pakunya. Ciri khas daun tumbuhan paku adanya sori dan pucuk daun. Ini dia, pucuk daunnya. Ini ciri khas dari tumbuhan paku tersebut. Ya. Sorus merupakan kotak spora yang dibungkus. Nah, ini di bawah daun, ini yang kemarin dikatakan. Tumbuhan paku ada kotak spora. Jadi berkembang biaknya dengan cara ini. Butiran-butiran spora ini dari sini dia berkembang biak. Jadi kalau kamu pegang nanti dia tuh seperti serabut. Seperti bedak gitu, debu. Pengumuman ya? Oke. Nih, tumbuhan yang ketiga, tumbuhan paku. Coba, apa tadi beda tumbuhan lumut sama tumbuhan paku? Yang jelas. Oke, yang di rumah bisa ya. Tumbuhan paku dan lumut itu yang paling menonjol. Kalau tumbuhan lumut
akar batang dan daunnya belum jelas. Oke, lanjut. Kalau tumbuhan paku, ada contohnya dia. Tumbuhan paku kita bagi lagi jadi 4 divisi. Lihat di bukunya halaman 31. Miss juga udah kasih di slide ini. Paku telanjang. Nih, tumbuhan paku telanjang. Dia tidak berdaun atau daunnya kecil. Contohnya ini, Psilotum nudum. Ini gambarnya. Tumbuhan paku telanjang. Tidak berdaun. Lihat, nggak ada daunnya kan? Lanjut, paku ekor kuda. Nih, seperti ekor kuda. Contohnya Equisetum sylvaticum. Lalu masuk ke tumbuhan paku kawat, habitatnya di pegunungan. Kalau ini kalian pernah lihat? Ini Miss pernah lihat, banyak juga ini. Dia seperti seperti kawat-kawat ya, kawat-kawat dia, tapi warnanya hijau. Nah, biasanya katanya di pegunungan. Nah, contohnya ada Lycopodium cernum. Ini nama tumbuhannya. Lanjut ada tumbuhan paku sejati. Nah, yang ini kalian pernah lihat pasti kan? Ih, tumbuhan adiatum. Tumbuhan paku yang ini, adiatum. Ini jadi bunga hias juga banyak. Nggak pernah lihat? Di bawah daunnya ada kotak sporanya seperti ini. Ini di foto dari bawah ini. Ini kotak sporanya. Nih, bagian bawahnya itu ada kotak spora seperti ini. Ya gini aja daunnya, daun hanya kecil seperti ini. Di atasnya halus, tapi bawahnya itu seperti ada kotak-kotak spora. Siapa pernah lihat ini daunnya? Atau punya tumbuhan ini? Siapa punya tumbuhan ini? Paku sejati. Ada yang di rumah punya? Ini mungkin karena gambarnya kecil yang kalian tidak jelas lihatnya. Andiatum. Ada sorus pada ujung-ujung di daunnya, ya. Ini adalah 4 divisi dari tumbuhan paku, ya. Oke, ada yang mau ditanya? Kita udah berkenalan sama tumbuhan paku. Kita lanjut ke tumbuhan biji. Nah, kalau tumbuhan biji kita sebut dia spermatophyta. Ini sudah record apa belum? Udah. Lupa. Nah, tumbuhan biji kita sebut spermatophyta. Dibedakan menjadi 2, gymnospermae dan angiospermae. Coba ciri dari tumbuhan berbiji gimana? Bedanya dari tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Sebelum Miss buka slide-nya, kira-kira ciri dari tumbuhan biji, dari namanya biji. Berarti bagaimana? Dia memiliki biji, ya kan? Ada dia termasuk gymnospermae, berbiji terbuka, dan angiospermae berbiji tertutup. Nah, kalau yang angiospermae dibagi 2, monokotil dan dikotil. Kita sebut monocotyledoniae dan dicotyledoniae. Ya. Kalau tumbuhan biji, cirinya akar batang daunnya sudah sejati. Bisa kita lihat dia karena sudah memiliki berkas pembuluh yang jelas. Batangnya udah jelas kan? Batangnya, daunnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam tumbuhan biji atau spermatophyta. Dan alat perkembangbiakannya apa? Biji, jelas biji, namanya tumbuhan biji. Lalu dibagi menjadi biji terbuka dan biji tertutup. Ya, Aldrich, tadi spermatophyta dibagi 2 menjadi apa? Hah?
Aldrich? Tumbuhan biji dibagi dua, ada apa saja? Dan satu lagi? Angiospermae. Angiospermae dibagi dua, dia jadi apa? Dan? Iya, Dicotyledoniae. Perkembangbiakan tumbuhan biji apa? Pakai apa dia perkembangbiakannya? Pakai biji. Ya, Hugo. Duduk yang bagus. Masuk ke Gymnospermae. Coba Aldrich baca Gymnospermae. Baca. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ya, cirinya itu adalah bakal bijinya terletak pada daun buah, lalu akarnya tunggang biasanya. Daunnya seperti daun jarum kecil dan tebal, tipis dan lebar. Strobilusnya mengandung sporangium. Coba baca yang di halaman 32, baby. Halaman 32, tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan biji terbuka yang satu. Gymnospermae. Oke, tumbuhan berbiji terbuka. Dia dibagi menjadi 4. Sciadophyta, Gnetophyta, Coniferophyta, dan Ginkgophyta. Ini sudah kasih gambarnya. Kalau Sciadophyta dia menyerupai pohon palem, sedikit bercabang dan bertulang daun menyirip. Contohnya itu pakis haji. Lihat ini gambarnya. Ya. Lanjut ke Gnetophyta, memiliki batang berkayu. Tumbuhannya apa? Contohnya melinjo. Pernah lihat pohon melinjo? Tumbuhan melinjo? Nggak pernah? Ini pohonnya tinggi besar ya. Iya. Gnetophyta memiliki batang berkayu, Kak. Batangnya itu sudah berkayu dan bercabang. Contohnya tumbuhan melinjo. Coniferophyta, tumbuhan semak pohon. Bentuknya kerucut, ya. Contohnya tumbuhan pinus. Ya. Iya, tupai kan sering makan pinus ya. Sering ada di pohon pinus. Nih, termasuk Coniferophyta, tumbuhan semak pohon berbentuk kerucut. Dan yang terakhir Ginkgophyta, dia batangnya berkayu bercabang, daunnya berbentuk kipas. Ginkgo biloba namanya. Ginkgo biloba. Ini bahasa Latin memang susah ya dibaca ya kan. Pakis haji kok mirip jagung, Miss? Ya. Itu bukan jagung ya. Itu namanya kan berbiji terbuka kan? Nah, ini bijinya, dia biji terbuka. Tidak terbungkus dia. Tumbuhannya berbiji terbuka, tidak terbungkus. Pakis haji, melinjo, pinus, dan ginkgo biloba. Kita masuk ke Angiospermae. Ini tumbuhan berbiji tertutup. Yang di rumah coba gantian baca. Rafa Angel. Ya, Miss. 33.
Tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. 2. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Alat perkembangbiakannya berupa bunga. B. Akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. C. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. D. Bakal biji terlindung di dalam daun buah. E. Mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperma. Edward. Atau cadangan makanan. Tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2 kelas, yaitu sebagai berikut. Oke, thank you. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, beda dari Gymnospermae ya. Alat perkembangbiakannya sudah berupa bunga. Kalau selanjutnya akar batangnya juga sama, sudah jelas. Daunnya menyirip, menjari, sejajar. Nah, ini nanti kita lihat perbedaannya. Dikotil dan monokotil. Oke, lalu bakal bijinya terlindungi di dalam buah. Beda tadi sama tumbuhan berbiji terbuka. Nah, ini dia bijinya tidak terlindungi. Dia terbuka. Kalau nanti Angiospermae bakal bijinya terlindungi di dalam buah. Oke. Mengalami pembuahan ganda. Ada yang mau ditanya sampai sini? Yang di rumah? Gymnospermae dan Angiospermae, ada yang mau ditanya? Kalau gimnos, ingat ya, bakal bijinya terletak pada daun buah. Ini contohnya. Dia terletak di luar, ya kan? Tidak tertutup. Lanjut, kalau Angiospermae, pokoknya dia perkembangbiakannya sudah berupa bunga. Nah, kita lihat perbedaan dari monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbiji tertutup itu dibagi 2. Tumbuhan berkeping 1, monokotil, dan yang berkeping 2, dikotil. Jadi kalau cirinya itu, yang monokotil hanya terdapat 1 kotiledon. Kotiledon itu apa? Jadi ini kotiledon adalah cadangan makanannya. Ya, kenapa Chelsea? Nih, monokotil dan dikotil. Tadi katanya pembuahan ganda kan, menghasilkan zigot dan cadangan makanan. Mana cadangan makanannya, Miss? Ini, di dalam bakal buahnya ada kotiledon. Kalau monokotil, dia hanya punya 1 cadangan makanan atau kotiledon kita sebut. One kotiledon. Yang di bawah, kalau yang dikotil, jadi cirinya itu bijinya bisa kita belah. Coba kasih tumbuhan yang tumbuhan berbiji yang bijinya itu bisa dibelah. Coba kasih contoh. Mangga? Mangga ya atau tidak? Ya, mangga itu kalau kamu buka seratnya itu bisa dibuka. Coba Aldri. Semangka? Semangka ya. Durian ya. Lalu yang di rumah coba. Biji. Kenapa Joshua? Rambutan. Ya, siapa pernah makan rambutan terus penasaran bijinya dibelah-belah? Pernah? Digigit. Terbelah kan bijinya kan? Kacang tanah juga. Kacang tanah. Nah, perbedaannya kalau dia monokotil, biasanya itu akarnya, bukan biasanya, memang akarnya adalah akar serabut. Kalau dikotil, akarnya akar tunggang. Nih, nanti saat kamu tanam bijinya ini, langsung keluar akar primer dari sini. Makanya akarnya itu menjadi akar tunggang. 1 primer dan kuat. Kalau monokotil, jadi kamu bayangkan gini aja. Bijinya itu kan tidak terbelah. Jadi dia akarnya itu akan keluar dari bijinya ini. Makanya akarnya serabut.
Karena dia bijinya tidak terbelah. Jadi dia akarnya mencari jalan keluar. Seperti itu. Contohnya apa? Biji apa yang monokotil? Tidak bisa dibelah. Apa? Christopher, coba. Salam, Miss. Ya? Salam. Palam. Apa, Michelle? Salam, Miss. Salak. Salak iya. Hugo. Tunggu sampai Chelsea kembali. Ya. Yang paling jelas itu adalah ini ya. Padi. Yang kamu makan setiap hari, beras. Bisa nggak kamu belah? Enggak kan? Nggak bisa. Itu dia monokotil. Beras itu tidak bisa terbelah dua, kotiledonnya hanya satu. Lalu cirinya lagi adalah batangnya itu kalau dikotil batangnya besar. Besar dan mengandung kambium. Ya. Batangnya besar dan mengandung kambium. Jadi pohon-pohon yang besar itu biasanya tumbuhan dikotil. Nah, di sini xilem dan floemnya sudah tersusun rapi, melingkar di kambium. Jadi kalau kamu lihat batang kayu itu dibelah, biasanya ada lingkaran kambiumnya terlihat, ya kan? Nah, kalau di tumbuhan apalagi jagung, pernah lihat tumbuhan jagung batangnya kecil kan? Kecil dan ini. Jadi berkas pembuluhnya itu tersebar di mana-mana. Xilem dan floemnya tersebar di sekeliling dari batangnya. Beda dengan tumbuhan dikotil. Nah, daunnya juga biasanya kalau tumbuhan monokotil daunnya itu daun apa ini? Jenis daun yang kemarin ikut winter camp. Ayo. Daun jagung, daun apa itu? Sejajar. Biasanya itu daun paralel. Ini kan ada parallel veins, tulang daun sejajar, panjang dan lurus-lurus. Lalu kalau yang dikotil biasanya ini menyirip. Daun mangga menyirip kan? Yang sudah siapa yang ikut winter camp? Siapa ingat daun mangga menyirip kan? Nah, biasanya tumbuhannya itu menyirip. Ya. Oke, ini ciri-cirinya ya. Ya, kalau monokotil, tumbuhan monokotil itu dibedakan menjadi, nih divisinya ada rumput-rumputan, pinang-pinangan, bawang-bawangan, pisang-pisangan. Ya. Kalau dikotil, biasanya divisinya itu adalah getah-getahan, kacang-kacangan, dan terung-terungan. Kalau getah-getahan berarti ini tumbuhan yang kalau kita lukai batangnya itu menghasilkan getah. Apalah coba contohnya? Karet. Lalu mangga. Mangga kan kalau kamu lukai keluar getah kan? Ya. Lalu kacang-kacangan. Ayo coba kalau tumbuhan kacang-kacangan apalah itu? Kacang tanah, Miss. Kacang tanah. Tadi kan Miss katakan kalau tumbuhan dikotil itu akarnya kuat dan tunggang kan? Kacang tanah kira-kira akarnya apa? Serabut atau tunggang? Menurut kalian? Kacang tanah. Siapa pernah lihat akarnya? Serabut? No, akar kacang tanah itu tunggang. Dia satu lurus panjang kecil seperti itu. Nah, jadi akarnya itu banyak cabang-cabang kecilnya. Walaupun kecil, ini termasuk akar tunggang. Ada satu dia yang primer akarnya. Kacangnya di sini, dia menggantung di akar primer, akar sekundernya. Akar primernya itu tetap yang satu panjang dan besar itu. Ya. Pokoknya dia lebih besar dari akar yang lain. Kamu lihat di buku ada macam-macam tumbuhan berkeping satu. Ada padi, kelapa, pisang, monokotil. Jagung. Nih, jenis rumput-rumputan. Pohon kelapa, anggrek, lidah buaya, lalu apa lagi? Nih,
Sawit. Nah, juga yang dibilang Michelle tadi kan, salak, ya kan? Salak juga termasuk monokotil dia. Jagung, padi, tumbuhannya berkeping satu. Kalau tumbuhan dikotil tadi apa saja? Getah-getahan, kacang-kacangan, dan terung-terungan, ya kan? Nih, getah. Jadi kalau kita lukai batangnya itu dia akan menghasilkan getah. Iya, karet. Lalu terung-terungan itu contohnya apa? Nggak pernah lihat pohon manggis, belum pernah lihat. Manggis pohonnya besar kan? Manggis, pohon manggis. Iya, buahnya di atas seperti pohon mangga juga kan, pohon manggis. Iya. Ya, apel itu tumbuhan alpukat. Oh ini Ananda, alpukat itu dikotil ya. Coba Christopher, tumbuhan dikotil apa aja yang kamu tahu? Sukun. Siapa pernah makan sukun? Sukun, alpukat, apel, terong juga. Ini kelompok terong-terongan, iya. Termasuk dikotil. Mangga, durian. Oke, ada yang mau ditanya? Bisa bedakan tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae? Angiospermae tadi yang bagaimana? Karina? Karina Patricia? Tumbuhan berbiji terbuka. Bisanya apa tadi? Angias ya? Oh, gimnos maksudnya. Gymnospermae, coba. Tumbuhan berbiji terbuka, dibagi jadi 4 divisi dia kan. Kalau Angiospermae dibagi menjadi 2, monocotyledon dan dicotyledon. Kamu setidaknya bisa bedakan tumbuhan dikotil dengan monokotil. Kalau dia kamu lihat daunnya itu menyirip, itu adalah contoh tumbuhan dikotil. Nah, ini kamu mungkin tidak perhatikan ya, tumbuhan sebelum berbiji, dia kan apa dulu? Bunga dulu kan? Yang kemarin dijelaskan, sebelum keluar biji, dari mana dulu asalnya? Bunga. Di bunga terjadi proses penyerbukan, ya kan? Dibantu oleh serangga. Kalau kamu perhatikan tumbuhan mangga sebelum berbuah, apa dulu yang kelihatan? Bunganya kan? Bunganya warna pink, banyak kecil-kecil. Nah, kalau kamu perhatikan, biasanya tumbuhan dikotil itu, kelipatan bunganya itu 4 atau 5. Nantilah kalau kamu ada tumbuhan mangga, kamu ambil bunganya, terus kamu hitung. Jadi kelipatan daunnya itu 4 atau 5. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelipatan daun 4 atau 5. Biasanya kan tumbuhannya itu yang besar karena dia daun bunganya di atas, kamu nggak lihat kan bunganya. Nih, kalau kamu petik, kamu hitung, coba hitung kelipatan daunnya itu biasanya 5 atau 4. Kalau monokotil, kelipatan daunnya itu 3, lalu berapa lagi? 6, 9. Pokoknya yang kelipatan 3. 3, 6, 9. Iya. 3, 6, 9. Kalau kamu mau nanti perhatikan daun tumbuhan jagung. Bunganya maksudnya. Oke, ada yang mau ditanya? Elis, Kayla, Xavier? Dari Kingdom Plantae, tumbuhan lumut tadi, dan tumbuhan paku, tadi Berwin katakan dia sering lihat ini, tumbuhan paku telanjang. Ini juga ada dijadikan tumbuhan
tumbuhan hias loh. Silotum nodum. Ya. Sama adiantum ini sering dijadikan orang tumbuhan hias. Jadi banyak di rumah. Kalau kamu penasaran nanti pergi ke toko bunga. Lihat. Oke, waktu kita sudah habis. Ada yang mau ditanya? Erwin Mikael. Ada yang mau ditanya? Tidak, Miss. Jadi tugas yang udah Miss kirim dikerjakan, jangan sampai lewat due date-nya ya. Oke, bye. Kelas 7A. Bye, Miss. Bye.